Inilah perjuangan Bidan Rosa ketika bertugas memberikan pelayanan kesehatan ke desa terpencil di Kabupaten Lampung Barat, tepatnya di Pekon Pancurmas, Kecamatan Lumbok, Seminung. Jalan terjal menanjak dengan sisi tebing dan jurang menjadi akses satu-satunya yang harus dilalui nakes ini selama 4 tahun terakhir. Tak ada mobil yang bisa masuk, hanya motor dengan modifikasi khusus yang bisa masuk ke daerah tersebut. Meski begitu, kecelakaan di jalan kerap kali terjadi ketika pengendara gagal mengendalikan motornya. Sebenarnya jarak dari pintu masuk atau talang mutung menuju pemukiman warga Pancurmas tidaklah jauh, hanya berjarak 6 km. Namun karena jalan yang rusak, waktu tempuh yang dilalui bisa mencapai 2 jam perjalanan. Cukup menghabiskan waktu jika dikaitkan dengan persoalan kesehatan warga. Sesampainya di Balai Pekon, kegiatan pemeriksaan kesehatan mulai dilakukan. Kegiatan tersebut meliputi posyandu, pemeriksaan lansia, dan pemeriksaan penyakit tidak menular. Sedikitnya ada 23 pasien yang dilayani oleh Bidan Rosa, diantaranya 10 bayi dan balita. 10 pasien lansia dengan kriteria penyakit yaitu diabetes mellitus, gula darah, asam urat, kolesterol, dan hipertensi, serta 3 pasien screening penyakit tidak menular. Sebagai tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah terdalam, perbatasan antara Kabupaten Lampung Barat dengan Kabupaten Pesisir Barat, Bidan Rosa kerap merenung soal kesenjangan infrastruktur jalan. Di kota besar, sarana transportasi semakin nyaman, apalagi dengan tersedianya jalan tol. Sementara transportasi di daerah terpencil masih merupakan masalah. Dia berharap pemerintah segera memperbaiki jalan yang rusak, sebab menurutnya pelayanan kesehatan yang maksimal sangat membutuhkan akses jalan yang baik. Ada kendala nggak sih Bu saat melakukan pelayanan kesehatan ke Pekon kita ini, ke Pekon Pancurmas? Kalau untuk kendalanya sih paling jalannya aja, cuman bisa motor saja yang lewat. Cuma bisa motor. Kondisi jalannya? Iya, banyak batu sama tanah terjal juga, terus kiri kanan juga ada jurang. Kalau harapan saya sendiri, semoga segera diperbaiki jalannya. Kalau jalannya diperbaiki, memang kenapa Bu? Apa untungnya buat kesehatan? Ya kalau misalnya ada yang sakit, otomatis aksesnya cepat untuk naik turun ke bawah. Iya. Nggak ada lagi pasien-pasien yang ditandu. Iya, nggak ada lagi ya. Otomatis juga penanganannya cepat juga. Sementara Pratin atau Kepala Desa setempat, Dadang Ermayadi, menjelaskan kondisi jalan itu sudah berlangsung selama 11 tahun dan belum sekalipun tersentuh pembangunan oleh pemerintah. Menurutnya keterbatasan ini bukan hanya berdampak ke sektor kesehatan saja, pendidikan serta ekonomi masyarakat juga menjadi terganggu. Sebagian besar petani di desa itu mengeluh soal jalan yang tak juga diperbaiki. Akhirnya banyak hasil bumi yang terpaksa dijual ke Kota Batu, Kabupaten Oku Selatan, Provinsi Sumatera Selatan. Pemerintah Pekon sendiri rupanya sudah berulang kali mengusulkan pembukaan badan jalan ataupun perbaikan jalan ke pemerintah daerah lewat musrembang kecamatan maupun kabupaten. Namun sampai saat ini respon yang diharapkan tak kunjung ada. Kondisi ini dari mulai Pancurmas Mekar itu dari 2012 sampai saat ini seperti itulah, belum ada perubahan. Cuman alhamdulillah kalau zaman dulu jalannya itu banyak land tanah merah. Cuman alhamdulillah sekarang karena masyarakat bergotong royong untuk mempermudah akses kita, ya alhamdulillah bergotong royong membangun dengan cara dirabat dan disusun batu atau underlah. Itu murni dari masyarakat sendiri bergotong royong. Karena kalau dari pemerintah, khususnya kalau dari Pekon Pancurmas sendiri, sudah beberapa kali mengajukan, pertama yaitu di Musrembang Kecamatan dan Musrembang Kabupaten juga, untuk dibangun oleh pemerintah desa. Artinya kita kerjasama antara dua desa, yaitu Pancurmas dengan Tawan Sukamulya, sampai saat ini belum ada respon dari pihak kabupaten, termasuk juklak juknis serta peraturan dasarnya untuk melakukan kegiatan tersebut belum ada. Kalau untuk statusnya sampai saat ini, saya khususnya Pratin Pancurmas belum tahu apa punya kabupaten atau provinsi, karena sampai saat ini juga belum ada kejelasan tentang kepemilikan ataupun pertanggungjawaban untuk jalan tersebut.
Warga mengaku tak berdaya menghadapi kondisi ini. Ruas jalan yang ada merupakan akses satu-satunya. 300 jiwa lebih warga yang tinggal di desa ini berharap penguasa segera memperbaiki jalan tersebut. Dari Lampung Barat, Tim Liputan Delta TV melaporkan.